Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tidak yakin apakah kita bisa bertahan atau tidak, tapi saya akan melakukan yang terbaik, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun meraung lagi, Jinni, Musin, Qing Ying, Xian Chen, Huo Wu, sekarang, ucap dari Tan Yun. Segera, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari alis Tan Yun, dan berubah menjadi pedang emas setinggi 10.000 kaki dan keemasan di langit di atas gurun, Jinni. Uci, pedang surgawi Jinni, ujung pedangnya jatuh secara vertikal di depan Tan Yun, masuk jauh ke dalam gurun. Kemudian, sekelompok cahaya hijau, cahaya biru, cahaya coklat, dan cahaya merah keluar dari alis Tan Yun, berubah menjadi 4 pedang besar di kehampaan. Pedang raksasa hijau zamrud itu adalah atribut kayu pedang primordial, Musin. Pedang raksasa biru muda adalah pedang primordial atribut air, Qing Ying. Pedang raksasa coklat itu adalah atribut bumi pedang primordial, Xian Chen. Dan pedang raksasa berwarna merah darah adalah atribut api pedang primordial, Huo Wu. Pada saat Tan Yun, 4 pedang ilahi Hongmeng ditembak jatuh dari kehampaan dan dimasukkan ke gurun. Pada saat ini, 5 pedang mengepung Tan Yun dan yang lainnya. Namun demikian, celah antara 5 pedang suci yang dapat dimasukkan ke dalam gurun dalam bentuk melingkar sangat besar. Tan Yun tahu bahwa begitu kekuatan penghancur menembus celah itu, kebanyakan orang juga akan mati. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun berkedip ke arah langit, dan setelah 5 kali, dia mendarat dengan mantap di gagang pedang Divine Huo. Tabrakan. Cincin penyimpanan Tan Yun berkedip, dan palu dan kapak raksasa miring dari alam semesta, menumpuk seperti gunung di sekitar bagian luar pedang Hongmeng 5 tangan, dan mengelilingi pedang Hongmeng 5 tangan dari kerumunan. Pedang ilahi, dikelilingi oleh kedap udara. Tiba-tiba, Tan Yun tampak ketakutan, dan dia merasakan melalui indera spiritualnya bahwa badai kehancuran telah muncul ribuan mil jauhnya, dan itu akan menyapu napasnya. Langkah ilahi Hongmeng. Detak jantung Tan Yun semakin cepat dan menyapu dengan kecepatan tinggi. Setelah dia muncul di samping Mu Mengyi, cincin penyimpanan menyala, dan ada ribuan kapak dewa dengan ukuran 100 kaki, membumbung ke langit. 4 pedang ilahi Hongmeng ditembak jatuh dari kehampaan dan dimasukkan ke gurun. Pada saat ini, 5 pedang mengepung Tan Yun dan yang lainnya. Namun demikian, celah antara 5 pedang suci yang dapat dimasukkan ke dalam gurun dalam bentuk melingkar sangat besar. Tan Yun tahu bahwa begitu kekuatan penghancur menembus celah itu, kebanyakan orang juga akan mati. Langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun berkedip ke arah langit, dan setelah 5 kali, dia mendarat dengan mantap di gagang pedang Divine Huo. Tabrakan. Cincin penyimpanan Tan Yun berkedip, dan palu dan kapak raksasa miring dari alam semesta, menumpuk seperti gunung di sekitar bagian luar pedang Hongmeng 5 tangan, dan mengelilingi pedang Hongmeng 5 tangan dari kerumunan. Pedang ilahi, dikelilingi oleh kedap udara. Tiba-tiba, Tan Yun tampak ketakutan, dan dia merasakan melalui indera spiritualnya bahwa badai kehancuran telah muncul ribuan mil jauhnya, dan itu akan menyapu napasnya. Langkah ilahi Hongmeng. Detak jantung Tan Yun semakin cepat dan menyapu dengan kecepatan tinggi. Setelah dia muncul di samping Mu Mengyi, cincin penyimpanan menyala, dan ada ribuan kapak dewa dengan ukuran 100 kaki, membumbung ke langit. Setelah itu, Tan Yun memanipulasi kapak suci menjadi raksasa setinggi 300 kaki, dan membiarkan kera iblis pembantai surga mengangkat kapak suci dengan kedua tangan untuk menahan ratusan kapak yang akan jatuh dari atas. Kera tua, aku serahkan padamu, berdiri, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, ucap dari kera iblis pembantai surga berjatuhan dengan kekuatan magis, bang bang bang. Ratusan kapak di kehampaan semuanya jatuh pada kapak surgawi yang dipegang oleh kera iblis pembantai surga. Pada saat ini, melihat ke bawah dari ketinggian, Anda akan terkejut menemukan bahwa gunung yang dibentuk oleh kapak raksasa dan palu raksasa ditumpuk tinggi di gurun.
Ketika Tan Yun mengatur segalanya, badai kehancuran yang dahsyat langsung menelan gunung-gunung yang mengelilingi semua orang, dan kapak dan palu raksasa yang berubah menjadi gunung besar tidak lagi terlihat. Badai kehancuran hitam pekat mengamuk di gurun, menghancurkan semua makhluk hidup dan menghancurkan segalanya. Kecepatan badai kehancuran sangat cepat setelah melewati gurun, pemandangan berikutnya sangat mengejutkan. Tapi gurun asli menghilang dan menjadi lubang tak berujung dengan kedalaman ratusan ribu mil. Tapi gurun itu benar-benar hancur oleh badai kehancuran, hanya 5 pedang primordial raksasa, dan puluhan ribu palu raksasa dan kapak raksasa mandek di udara. Segera, pedang ilahi, palu ilahi, dan kapak ilahi jatuh dari kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun, yang dikelilingi oleh pedang primordial 5 tangan, berdiri di atas pedang terbang, dan kera iblis pembantai langit tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi seorang pria yang berdiri di belakang Tan Yun. Untuk mencegah semua orang melihat pedang ilahi, palu ilahi, dan kapak ilahi, Tan Yun berkata tanpa keraguan, "Tidak ada yang diizinkan untuk membuka mata," ucap dari Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, 5 pedang ilahi Hongmeng berubah menjadi 5 aliran cahaya dan tertelan di antara alisnya. Kemudian, di bawah kendalinya, kapak ilahi dan palu ilahi tiba-tiba menjadi seukuran telapak tangan dengan suara siulan, mereka tertelan ke dalam cincin penyimpanan. Adegan Tan Yun ini, sangat menakutkan, semua orang masih menutup matanya terkecuali Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao. Setelah melihat aman, Xiao dan Mu Mengyi menginjak pedang terbang dan menggantung di samping Tan Yun dengan air mata kegembiraan, yang lain tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang ingat dengan jelas berjongkok di gurun tadi, tetapi pada saat ini, semua orang dengan mata tertutup tiba-tiba merasa bahwa tanah di bawah kaki mereka menghilang, bagaimana mungkin mereka tidak panik? Oke, kamu bisa membuka matamu dan mengorbankan pedang terbang, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar suara Tan Yun, semua orang yang jatuh seperti meteor membuka mata mereka. Ketika mereka menemukan diri mereka di langit yang luas, mereka buru-buru mengorbankan pedang terbang. Setelah beberapa saat kebingungan, semua orang membuat kegembiraan, dan tangisan yang tak terkendali. Suara-suara ini datang bersamaan dan mengguncang dunia. Kami tidak mati, hahaha, kami tidak mati. Hebat, kami tidak mati. Iya, aku sangat bersemangat, kita tidak mati, tapi aku masih hidup sekarang. Aku masih hidup, kupikir aku tidak akan pernah melihat keluargaku lagi. Aku juga. Saya juga berpikir saya tidak akan pernah melihat keluarga saya lagi. Saya tidak bisa, saya sekarat untuk orang tua saya, ucap dari semua orang gembira. Setiap orang yang berjalan dari tepi kematian penuh dengan keraguan setelah beberapa saat kegembiraan. Mereka kebingungan, asalnya mereka masih berjongkok di gurun beberapa saat yang lalu, tapi sekarang mengapa mereka sudah berada di langit yang luas dalam sekejap mata, pikir orang-orang kebingungan, namun sangat bahagia. Kakak ipar, kita belum mati, hihi, ucap dari Sue Zian meneteskan air mata, dengan pedang terbang memanjat ke dalam kehampaan, dan datang ke Tan Yun. Semua orang naik ke kehampaan dengan pedang terbang, lalu menatap Tan Yun dengan bingung. Saudara Tan, apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah Anda mengirim kami dari gurun ke langit dengan suatu cara, dan lolos dari malapetaka, ucap dari Huang Fuyu. Petik 2. Iya, kakak senior Tan, bagaimana, ucap dari semua orang setuju menatap Tan Yun dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Kamu terlalu melebih-lebihkanku, bukannya kita mencapai langit, tetapi gurun di bawah menghilang dalam penghancuran pengorbanan darah untuk para dewa, ucap dari Tan Yun berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, kecuali Zhongwu Xiao dan Mu Mengyi, semua orang itu langsung ketakutan, dahinya dipenuhi butiran keringat seukuran kacang, dan jantungnya berdebar kencang. Semua orang tidak dapat membayangkan betapa kuatnya badai penghancur untuk menghapus gurun. Pada saat yang sama, yang lebih membingungkan semua orang adalah bagaimana Tan Yun dapat membantunya bertahan hidup di bawah kekuatan yang menghancurkan. Tan Yun melihat tatapan bingung semua orang di matanya, dan dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, guruku pernah meninggalkanku senjata sihir pertahanan, jadi aku mengorbankannya sekarang.
Saya pikir harta itu akan menghancurkan orang, tetapi karena Tuhan, kita berada di tepi area kehancuran 300.000 mil, dan kekuatan penghancurnya lemah, jadi kita telah lolos dari malapetaka. Semua orang juga tahu kebenaran kejahatan itu, aku membiarkan kalian semua tutup mata kalian, aku hanya tidak ingin kalian melihat penampilan senjata ajaib itu akan membawaku masalah yang tidak perlu di masa depan, aku harap kalian mengerti, ucap dari Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, semua orang mengerti. Huang Fu Tingfeng menginjak pedang terbang, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, dan berkata dengan keras, "Saudara Tan Xian, Anda telah berulang kali menyelamatkan aku dan Xinyi. Di masa depan, jika saudara Tan Xian memiliki sesuatu untuk dilakukan, datanglah kepadaku, aku akan berusaha walaupun harus naik ke gunung dan turun ke lautan api." Dalam hati saudaraku, tidak peduli seberapa sengit pertempuran 10 pembuluh darah, saudaraku akan selalu berdiri bersamamu, ucap dari Huan Fu Tingfeng. Kemudian, lebih dari 3.000 murid menginjak pedang terbang, membungkuk kepada Tan Yun bersama-sama, dan berteriak serempak. "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, perintah apa yang kami terima di masa depan, adalah tugas saya untuk menunggu di Gunung Pedang dan Lautan Api," ucap dari para murid. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum. "Oke, saudara-saudaraku yang baik," ucap dari Tan Yun. Tidak diragukan lagi bahwa pada saat ini, Tan Yun telah sepenuhnya menangkap ketulusan semua orang tahu bahwa jika Tan Yun menyelamatkan dirinya sekali, dia akan menyelamatkan hidupnya sendiri, belum lagi ini, Tan Yun menyelamatkan mereka yang kedua dan ketiga kali. Setelah beberapa saat, semua orang terdiam dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Jarak masih ada lagi dari 4 bulan sampai akhir percobaan. Kita hanya memiliki satu tujuan. Setelah kita menangkap Ruyan Chen hidup-hidup, kita akan mengusir semua musuh lainnya," ucap dari Tan Yun. Kerumunan berteriak serempak, "Kami semua mematuhi perintahmu," ucap dari semua orang. "Bagus, tapi, kalian juga menyadari situasi saat ini, ada gunung peri ruang dan waktu 13 juta mil jauhnya di barat, dan ada satu lagi 17 juta mil di utara. Jarak garis lurus antara dua gunung peri ruang waktu adalah 10 juta mil, selanjutnya, kita akan bertindak secara terpisah, Keratua akan membawa kalian ke gunung abadi waktu dan ruang barat, dan aku akan pergi ke gunung abadi ruang dan waktu di utara sendirian," ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian tidak setuju dengan Tan Yun pergi sendirian, tetapi murid-murid lain juga dengan tegas menentangnya. Huang Fu Tingfeng mengerutkan kening, dan berkata, "Kakak Tan Xian, ada strategi dariku," ucap dari Huang Fu Tingfeng. "Tolong beritahu saya," ucap dari Tan Yun. Huang Fu Tingfeng berkata, "Saudara Tan Xian, masih terlalu dini untuk memulai terowongan ruang waktu. Mengapa kita tidak pergi ke Gunung Peri ruang waktu yang lebih dekat ke sini, dan kemudian kita melepaskan indera spiritual kita menyebar dan memulai pencarian musuh? Dengan cara ini, jika Ruyan Chen, Tuo Ba Meng dan yang lainnya membagi pasukan mereka dan menuju ke dua gunung abadi dalam ruang dan waktu, kita pasti akan menemukan jejak kaki beberapa dari mereka," ucap dari Huang Fu Tingfeng. Semua orang mendengar kata-kata itu dan setuju dengan proposal Huang Fu Tingfeng. Tapi Tan Yun menghela nafas, "Saudara Huang Fu, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu katakan? Tapi apakah kamu sudah memikirkannya, jika kita menyebar untuk mencari musuh, seseorang akan terbunuh ketika kita bertemu musuh, aku hanya tidak ingin kalian mengambil risiko," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang sangat tersentuh, dan baru kemudian mereka benar-benar mengerti bahwa Tan Yun adalah orang yang tampaknya kejam, sebenarnya memperlakukan rakyatnya sendiri dengan hati dan paru-paru. Kemudian, adegan yang terjadi juga membuat Tan Yun merasa hangat. Mata Tian Xiang tegas dan dia berkata, "Kakak senior Tan, demi keselamatan kami, Anda memilih untuk membiarkan kera senior memimpin kami, tetapi Anda bersedia pergi ke gunung abadi lain dalam ruang dan waktu sendirian, terlepas dari bahayanya. Kamu bisa melakukan ini,
kita hal yang sama dapat dilakukan tanpa takut hidup dan mati. Berkat dan kesulitan adalah sama, saya, Tian Xiang, setuju dengan usul kakak senior Huang Fu untuk melakukan pencarian karpet pada musuh, kakak senior Tan, aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk mengambil risiko sendirian, ucap dari Tian Xiang. Mendengar itu, semua orang menjawab, kami juga setuju, ucap dari semua orang. Ketika Tan Yun masih ragu-ragu, Huang Fu Tingfeng mengepalkan tinjunya dan berkata, Saudara Tan Xian, jangan ragu, Anda memiliki tanda identitas kami, selama kami menyebar, jika kami menemukan musuh, kami akan memberitahu Anda, jika seseorang tertangkap secara tidak sengaja, tempat persembunyian musuh akan terungkap. Hanya dengan cara ini kita akan memiliki kesempatan untuk menangkap Ru Yanchen hidup-hidup dan membunuh yang lain, ucap dari Huang Fu Tingfeng. Kerumunan bergema, Kakak Tan, Anda harus setuju, ini adalah cara terbaik, ucap dari kerumunan. Mendengar ini, Tan Yun menutup matanya, arus hangat melonjak di hatinya, setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan keras, oke, saya setuju, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan perahu roh, dan setelah membiarkan semua orang naik perahu roh, dia membawa semua orang ke gunung abadi dalam ruang dan waktu, 13 juta mil jauhnya di barat. Ada gunung yang menjulang tinggi. Puncak yang menghijau dan megah yang memasuki awan, gunung abadi waktu dan ruang. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian. Di atas gunung abadi ruang waktu, lautan awan bergulung, tetapi Tan Yun lah yang mengendarai perahu roh untuk berpacu dengan semua orang. Setelah itu, setelah kera iblis melepaskan kesadaran binatangnya dan menentukan bahwa tidak ada seorang pun di area puncak 30.000 mil, Tan Yun membangun sebuah gua di tebing di sisi timur puncak, memungkinkan semua orang untuk memasukinya, dan mengatur penghalang di pintu masuk gua. Dalam pandangan Tan Yun, masih 4 bulan sebelum terowongan ruang waktu terbuka, dan masih terlalu dini untuk menemukan musuh. Dia percaya bahwa jika musuh pergi ke gunung waktu dan ruang yang abadi ini, dia pasti tidak akan cukup bodoh untuk mendekati gunung waktu dan ruang yang abadi terlalu dini dan menunggu dia dikepung dan dibunuh. Karena itu, ia memutuskan untuk menghabiskan 20 hari sebelum pembukaan terowongan ruang waktu, dan menghabiskan 12 hari lagi untuk mencari musuh dalam radius jutaan mil gunung peri ruang dan waktu lain ribuan mil jauhnya. Ini adalah strategi terbaik yang bisa dipikirkan Tan Yun. Waktu berlalu seperti anak panah, 100 hari kemudian. Di dalam gua, kera iblis pembantai surga menarik kesadaran binatang buasnya dan berkata dengan hormat, Tuan, tidak ada seorang pun dalam radius 30.000 mil, ucap dari kera iblis. Mu Mengyi berkata dengan bingung, Tan Yun, hanya ada 20 hari tersisa sampai terowongan ruang waktu terbuka, tetapi mereka tidak datang ke sini, mungkinkah Ru Yanchen dan yang lainnya pergi ke gunung peri ruang waktu lain, ucap dari Mu Mengyi. Itu mungkin, namun, mungkin juga mereka bersembunyi di suatu tempat di sekitar kita sesuai dengan waktu terowongan ruang waktu dibuka, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melihat orang-orang yang siap untuk pergi, sekarang adalah waktunya untuk menemukan musuh, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memerintahkan Huang Fu Tingfeng, ke sini, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Tian Xiang, Fang Qinghan, masing-masing dengan ratusan orang, dari timur, selatan, barat, utara, tenggara, barat daya, barat laut, timur laut, 8 arah mulai secara bertahap memperluas area, mencari musuh. Saat mencari musuh, apapun yang terjadi, tidak boleh ada orang yang menginjakkan kaki di wilayah orang lain untuk mencari musuh. Tujuan Tan Yun melakukan ini sangat sederhana, jika seseorang sayangnya kehilangan nyawanya, dia dapat menentukan lokasi musuh berdasarkan lokasi murid yang mati, sehingga dia dapat dengan cepat bergegas ke sana. Tan Yun juga mengeluarkan ribuan transmisi suara mulai dari 100.000 hingga 300.000 mil dari item kekuatan pertempuran, dan mendistribusikannya ke 8 orang Huang Fu Tingfeng, memungkinkan 8 orang untuk secara bebas menugaskannya kepada murid mereka masing-masing. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun memandang semua orang dan berkata, Lao Yuan, Meng Yi,
Xiao, Ruxue, Huang Fuyu, Zian, Zuruolin, dan Luo Fan, tetaplah di Gunung Peri Ruang dan Waktu, siap menerima perintah kapan saja, untuk mencegah keadaan darurat. Semuanya, hati-hati, ucap dari Tan Yun. Setelah semua orang mengepalkan tinju mereka ke Tan Yun, mereka menginjak pedang terbang, terbang keluar dari gua untuk menyebar, melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan terbang menuju 408 arah dalam lingkaran. 10 hari kemudian, seorang murid jimat, melepaskan kesadaran spiritualnya, dengan hati-hati melintasi hutan tak berujung. Kesuraman yang lembab dan menyesakkan di hutan. Suasana suram membuatnya merasa sedikit panik, seolah-olah di semak-semak besar dengan akar yang terjalin di hutan, ada bahaya yang tidak diketahui yang tertidur. Tiba-tiba, ketika kehampaan itu seperti riak air, sesosok emas muncul dari semak-semak, membawa seberkas cahaya pedang menembus kaki murid jimat. Uci, darah berceceran, tunggul terbang, dan murid divisi jimat menjerit dan jatuh ke genangan darah. Kemudian, Ru Yanchen dalam jubah emas memegang pedang terbang dan muncul di depan murid jimat. Murid divisi jimat jatuh ke tanah. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Ru Yanchen, dia sangat yakin dengan ngeri bahwa semak di sebelah kirinya itu nyata, tetapi berubah dari ilusi. Karena kesadaran spiritualnya hanya menyelimuti semak-semak, dan tidak ada seorang pun di dalam. Murid divisi jimat menutupi kakinya, melingkari tubuhnya dengan energi spiritual, matanya mengungkapkan keputusasaan, dan berkata dengan suara serak, Ru Yanchen, aku sedang menyusun leluhurku, ucap dari murid jimat. Suaranya keras, bergema ribuan mil di sekitar. Sialan, berikan tuan muda ini kematian, ucap dari Ru Yanchen berteriak dengan marah, dan akan menikam tenggorokan murid jimat dengan pedang. Tuan muda, tunggu, dengan suara cemas, Tuo Bameng keluar dari ilusi. Tuan muda, dia tidak bisa dibunuh, ucap dari Tuo Bameng. Kenapa, ucap Ru Yanchen bingung. Mata indah Tuo Bameng berkedip, Tuan muda, saya baru saja mengamati area 6.000 mil dengan indera spiritual saya, dan menemukan bahwa selain dia, ada 20 murid Huang Fu Shengzong lainnya. Mereka pasti di sini untuk membunuh kita. Sebelum Tuo Bameng selesai berbicara, wajahnya sangat berubah, tetapi murid divisi jimat dengan mata enggan, dia memotong tenggorokannya dengan pedang dan mati. Dia terburu-buru untuk bunuh diri karena dia ingin memberitahu Tan Yun tentang keberadaan Ru Yanchen dengan meledakkan tanda identitasnya. Tuo Bameng segera membungkuk, mencari sesuatu pada murid divisi jimat, dan kemudian, indera spiritualnya menembus cincin penyimpanan di jari mayat, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Tuo Bameng, ada apa? Ucap dari Ru Yanchen bertanya. Tuan muda, tidak ada tanda identitas pada murid ini, ada kemungkinan bahwa tandanya ada di tangan Tan Yun, dan Tan Yun akan menentukan bahwa murid ini mati di sini berdasarkan tanda identitas yang rusak. Tuan muda, ayo naik perahu roh, ucap dari Tuo Bameng. Oke, setelah Ru Yanchen naik perahu roh, Tuo Bameng memberi isyarat. Lusinan Yayasan Formasi Tinggi Zhangsu menelan alam semestanya dari semak-semak pada saat berhenti, semak-semak kembali ke penampilan berumput aslinya, tetapi melihat lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Abadi, mereka memandang Tuo Bameng dengan panik. Naik perahu roh, ucap dari Tuo Bameng memerintahkan dengan tajam. Pada saat yang sama, Gunung Abadi Ruang dan Waktu, di dalam gua. Retak. Suara renyah membuat Tan Yun tiba-tiba terkejut, kesadaran spiritualnya mengalir ke cincin penyimpanannya, dan menemukan bahwa token identitas murid jimat Wang Xiong meledak. Pada saat ini, transmisi suara di depan Tan Yun meletus menjadi seberkas cahaya, dan kemudian Huang Fu Tingfeng dengan suara cemas dari transmisi suara, Wang Xiong sudah mati, sebelum dia meninggal, saya mendengarnya mengutuk suara Yanchen. Tempat kematian ada di sisi Gunung Xianshan dalam ruang dan waktu, di hutan yang jaraknya 200.000 mil, ucap Daru Huang Fu Tingfeng. Mendengar ini, Tan Yun, Mu Mengyi, Nangong Ruxue, Sue Zian, Zhong Wuxiao, Zuruolin, Luo Fan, Huang Fuyu, menyapu bahu kera iblis pembantai surga. Tan Yun memerintahkan, kera tua, cepat, ucap dari Tan Yun. Baik tuan, ucap dari kera iblis.
Kera iblis pembantai surga melompat dari tebing dari gua dan mulai berlari di lereng bukit yang curam. Kera iblis penuh dengan kekuatan sihir hitam, dan kecepatannya sangat cepat. Itu seperti kilat ungu hitam besar. Butuh 1 jam untuk melewati puncak ratusan ribu mil, dan kemudian memasuki hutan. Ke arah dari mayat murid divisi jimat. Bang bang bang. Setelah setengah jam, kera iblis pembunuh surga dengan keras menghancurkan semak-semak besar dan melompat ke depan tubuh Huang Xiong. Pada saat ini, Huang Fu Tingfeng telah memimpin 19 murid ke tempat kejadian. Huang Fu Tingfeng memandang Tan Yun di pundak kera iblis pembantai surga, menunjuk ke jejak kaki yang berantakan tidak jauh ke kiri, dan berkata dengan ekspresi suram, "Saudara Tan Xian, ketika saya datang, Ru Yanchen sudah melarikan diri, dan dia sudah melarikan diri dari jejak kaki." Dapat dilihat bahwa Ru Yanchen, Tuo Ba Meng, dan para murid istana jiwa abadi semuanya harus bersama, ucap dari Huang Fu Tingfeng N. "Iya." Tan Yun mengangguk dan bertanya, "Kera tua, sudahkah kamu menemukan jejak musuh?" ucap dari Tan Yun. Kera iblis surgawi mengerutkan hidungnya dan berkata dengan suara teredam, "Tuan, bau yang tersisa di udara belum hilang, jadi saya akan mengikuti baunya," ucap dari kera iblis. Suara Tan Yun bergema di telinga Huang Fu Tingfeng, "Saudara Huang Fu, Anda akan mengubur Wang Xiong dengan kehidupan yang baik," ucap dari Tan Yun. Sebelum dia selesai berbicara, kera iblis pembunuh surga telah membawa Tan Yun dan beberapa orang dan muncul 100 mil jauhnya di sisi barat. Papa, hati Tan Yun tenggelam, dan menemukan bahwa di cincin penyimpanan, ada 3 token identitas murid guntur angin yang meledak, yang berarti ketiganya sudah mati. Segera, transmisi suara di tangan Tan Yun berkedip, dan suara sedih Tian Xiang terdengar dari transmisi suara, "Tan Yun, saya berada di hutan 250.000 mil ke tenggara, dan Tuo Ba Meng baru saja membunuhnya 3 murid kami," ucap dari Tian Xiang. "Tuo Ba Meng, aku akan membunuhmu hari ini, kamu mengejar ke arah yang benar, kera tua mereka berada 50.000 mil jauhnya, cepatlah," ucap dari Tan Yun. "Baik tuan," ucap dari kera iblis. Mengandalkan indranya yang tajam mencium bau, kera iblis pembantai surga melepaskan kesadaran binatangnya, meliputi area seluas 30.000 li, dan terus berlari. Tan Yun tahu bahwa 250.000 li di sebelah tenggara mulut Tian Xiang berada di tebing gunung abadi dalam ruang dan waktu bagian depan gua adalah koordinat. Karena itu, dia tahu bahwa saat ini, Tuo Ba Meng dan yang lainnya berada 50.000 mil jauhnya. Pada saat yang sama, Tan Yun percaya diri, dan dengan kekuatan kesempurnaan besar penyempurnaan jiwa Tuo Ba Meng, paling banyak, dia hanya dapat merangsang 30% dari kecepatan terbang kapal roh artefak Yazun tingkat rendah. Tan Yun yakin bahwa Tuo Ba Meng mengemudikan perahu roh harta karun tertinggi atau perahu roh agung tingkat rendah. Bagaimanapun, dengan kecepatan kera iblis pembantai surga, ketika muncul 50.000 mil ke tenggara, indera binatangnya pasti akan bisa melakukan kunci Tuo Ba Meng dan yang lainnya. Pada saat itu, Tuo Ba Meng dan yang lainnya pasti akan mati. 2/4 jam kemudian, ketika kera iblis pembunuh langit terbang lebih dari 20.000 mil ke tenggara, tatapan sengit muncul di kera raksasa itu, "Tuan, saya telah menemukan mereka, dan mereka berada di langit 29.000 mil di depan," ucap dari kera iblis. Niat membunuh di mata Tan Yun menjadi lebih kuat dan lebih kuat. 3/4 jam kemudian, kera iblis pembantai surga melompat, menyeberangi sungai deras yang berbatasan dengan hutan, dan melompat keluar dari lembah. Pada saat ini, Tan Yun, yang melepaskan pengetahuan spiritualnya, telah menemukan bahwa di kehampaan 6.000 mil di depan, Tuo Ba Meng sedang terbang dengan perahu spiritual. "Tuo Ba Meng, aku ingin kamu mati," ucap dari Tan Yun mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, di langit, Tuo Ba Meng melepaskan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa 6.000 mil di belakang, kera raksasa ungu hitam dengan ketinggian 1.000 meter bergegas ke arahnya. "Tuo Ba Meng, bagaimana, kita belum ditemukan oleh Tan Yun, kan?" ucap dari Ru Yanchen bertanya dengan cemas. Sekarang penghalang kedap suara telah dibuka di kapal roh, orang luar tidak dapat mendengar percakapan orang-orang di kapal roh.
Lebih dari 1.400 murid Istana Jiwa Abadi di kapal roh juga memandang Tuo Ba Meng dengan cemas. Tuo Ba Meng berkata dengan jujur, "Tuan muda, kecepatan Tan Yun sangat cepat. Pada kecepatan ini, dia bisa mengejar kita paling banyak dalam sekejap. Bagaimana ini bisa bagus? Ini semua salahku, karena aku keluar dari ilusi dan membunuh murid Huang Fu Shengzong." "Itu bagus, tapi apa yang harus aku lakukan?" ucap dari Ru Yanchen ketakutan dan menyalahkan dirinya sendiri. Para murid Istana Jiwa Abadi, ketika wajah mereka pucat, Ru Yanchen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba bertepuk tangan. "Tuo Ba Meng, kera roh Tan Yun hanya dalam periode kesusahan tingkat keempat, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melintasi langit. Kami terbang di langit, dan Tan Yun tidak ada hubungannya dengan kami," ucap dari Ru Yanchen. Semua murid Istana Jiwa Abadi setuju, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Ru Yanchen sangat benar. Di sisi lain, Tuo Ba Meng menggambar seringai menawan di sudut mulutnya, membungkuk kepada Ru Yanchen dan berkata, "Tuan muda, sekarang kera tua hanya membawa Tan Yun, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Huang Fuyu, Nangong Ruxue, dan 3 murid asing datang. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Tan Yun. Tuan muda, saya ingin menggunakan metode formasi untuk mengendalikan kera roh nanti. Mari kita lepaskan binatang buas yang kita bawa, dan bunuh Tan Yun dan yang lainnya, kecuali Nangong Ruxue," ucap dari Tuo Ba Meng. Ru Yanchen memandang Tuo Ba Meng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Seberapa yakin kamu?" ucap dari Ru Yanchen. 10%, ucap dari Tuo Ba Meng sangat menentukan. "Bagus Tuo Ba Meng, tuan muda ini percaya padamu. Setelah Tan Yun disingkirkan, tuan muda ini akan memberiku hadiah besar ketika dia kembali ke sekte," ucap dari Ru Yanchen berkata dengan senyum jahat. "Terima kasih, tuan muda," ucap dari Tuo Ba Meng senang di wajahnya, tetapi nyatanya setelah mendengar hadiah itu, hatinya tidak terganggu. Kemudian, Tuo Ba Meng memerintahkan, tidak ada yang diizinkan untuk melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk mengintip Tan Yun dan orang lain yang mengejar di belakang. "Kalian semua hanya berpura-pura belum ditemukan," ucap dari Tuo Ba Meng. Pada saat ini, Tan Yun, yang berdiri di bahu kera iblis pembantai surga, menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tuo Ba Meng mengendarai perahu roh dan menembak jatuh sebuah lembah dengan kecepatan tinggi. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata bingung, "Hah? Mungkinkah Ru Yanchen dan yang lainnya mengira mereka telah lolos dari pelacakan kami?" ucap dari Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tuo Ba Meng di lembah tampak panik dan mulai membentuk formasi ilusi. Kemudian, dia dan yang lainnya menghilang ke lembah dari udara tipis, dan tempat mereka berdiri telah berubah menjadi padang rumput yang luas. "Trik kecil, kalian semua mati," ucap dari Tan Yun mencibir. Pada saat yang sama, dalam formasi hantu besar dengan radius 10.000 kaki, jari-jari Tuo Ba Meng sering berkedip. Dalam sekejap, 64 fondasi formasi besar 100 kaki terbang keluar dari cincin penyimpanannya, dan berubah menjadi pita cahaya, dan menyebar dengan keras dalam sebuah cincin. Dimasukkan ke dalam tanah di sekitarnya. Tangan lembut dan tanpa tulang Tuo Ba Meng menelusuri lintasan misterius di depan dadanya, dan kemudian, lingkaran pola formasi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual diserap ke dalam 64 pangkalan formasi di udara. "Tuo Ba Meng, formasi apa lagi yang telah kamu atur dalam formasi ilusi?" ucap dari Ru Yanchen berkata dengan penuh semangat. "Tuan muda, ini adalah formasi iblis penjebak 64 elemen, yang dapat menjebak monster tahap kesusahan tingkat kelima selama 1 jam, ucap dari Tuo Ba Meng. Saat Tuo Ba Meng berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang indah menunjukkan kekaguman yang dalam dan kesedihan. Karena susunan ini diajarkan kepadanya oleh mantan gurunya. Itu bisa menjebak monster tingkat kesengsaraan tingkat kelima selama 1 jam, bagus, hahaha. Selama kera roh Tan Yun datang nanti, kita bisa mengendalikannya, dan kemudian, kita membantai Tan Yun dengan mudah. Tuo Ba Meng, kamu benar-benar bintang keberuntungan tuan muda ini, ucap dari Ru Yanchen sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, bang, kera iblis pembantai surga melompat ke lembah dengan semburan debu dan getaran.
Setelah Tan Yun, Mu Mengyi dan yang lainnya melompat dari bahu kera tua itu, Tan Yun melirik ke padang rumput yang luas 100 kaki jauhnya, dan tiba-tiba memerintahkan kepada kera iblis, kera tua, kecuali Ru Yanchen, beri aku semuanya keluar, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.